dia di dalam perut bumi sampai hari kiamat. Ditenggelamkan. Ya, maka nggak boleh kita jalan sambil menampakkan kesombongan diri kita. Allah katakan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah nggak suka orang yang nampakkan kesombongannya, merasa besar di hadapan orang lain, nampakkan gaya kesombongan dan kebesarnya. Perintahnya waqsid fi masyik, kamu jalan penuh mutawadhi, penuh dengan kerendahan hati, jalan dengan lemah lembut, kemudian jalan juga tidak menyombongkan diri, ya, sambil menundukkan pandangan, berjalan demikian. Dan juga perintahnya adalah waghdud min sautik, ya, rendahkan suara, ya, dengan penuh adab, bicara dengan manusia, apalagi bicara dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya ada sahabat-sahabat Nabi itu ketika mereka berkendaraan, naik kuda, naik unta, naik hewan tunggangan mereka, ketika turun itu diperintahkan untuk baca Subhanallah. Ketika naik diperintahkan untuk baca Allahu Akbar. Sahabat-sahabat ketika ada tanjakan mereka ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, keras-keras. Kata Nabi SAW, ya, rendahkan suara kalian. Sesungguhnya kalian itu memanggil zat yang gak tuli. Rendahkan suara kalian. Sesungguhnya kalian memanggil zat yang gak tuli. Maka kalau kita doa itu ya dengan kelembutan, santai saja, tenang saja, dengan ketenangan, kelembutan, tidak tergesa-gesa, dengan suara yang lirih, ya. Demikian kita disuruh untuk merendahkan suara kita, beradab sama manusia, beradab sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Allah katakan inna ankarul aswat, suara yang paling jelek, suara yang paling buruk, la sautul hamid, itu suara keledai. Kalau suara keledai itu kalau dia diangkat itu suaranya sangat jelek. Ya, kalau kita lihat di YouTube itu, coba buka, itu kan tahu nanti suara keledai kayak apa. Ya, kalau be itu suara apa? Tapi, ya, suara apa? Hah? Hah? Bohong, suara apa? Ya, hah? Suara apa? Hah? Suara keledai kamu nggak tahu kan? Ya, karena di sini nggak ada keledai. Coba nanti ya dicek di internet suara keledai. Itu kalau kita dulu di Arab Saudi sana dengar suara keledai itu mau ketawa kita. Panjang dia suaranya, jelek dia suaranya. Keledai. Belum pernah dengar kan? Belum kan? Itu buka nanti gimana suara keledai. Dan Allah Azza wa Jalla katakan seburuk-buruk suara itu buruk suaranya coba. Suara keledai. Suara keledai, makanya nggak usah diangkat-angkat suara, kecuali kalau memang dibutuhkan dalam hidup dalam kajian, ceramah, demikian. Ya, kalau karena fidali karena maksud al-baligha, faedah wa maslahah. Kalau sekiranya ada faedah dan maslahah ketika seorang mengangkat suaranya, ya maka nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ada faedahnya, ngomong ngotot keluar lehernya sama kawannya, ngomong berdua, teriak-teriak, ketawa, mengangkat suara berlebihan, itu suara disamakan dengan suara keledai. Ya. Oleh karenanya ini nasihat dari Luqmanul Hakim, dan nasihat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai nasihat yang mulia. Baik, selanjutnya semangat ibadur rahman, hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam menginginkan kebaikan untuk anak dan keturunannya. Allah katakan, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Dan mereka orang-orang yang berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam doa, "Rabbana hab lana, ya Allah karuniakanlah untuk kami min azwajina,
dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yun, agar bisa menjadi penyejuk pandangan. Karena dia kalau nggak jadi penyejuk pandangan, nanti dia bisa menjadi apa? Fitnah. Puncaknya dia menjadi musuh. Allah katakan, inna auladakum, inna azwajakum wa auladakum aduwwun lakum fahdharuhum. Sesungguhnya anak dan istri kalian itu musuh kalian, hindari mereka, hati-hati sama mereka. Nah, maka doa kepada Allah Subhanahu wa taala, di antara doa yang disampaikan oleh ibadur Rahman, mereka berdoa, ya Allah, jadikanlah istri-istri kami dan anak keturunan kami menjadi qurratul a'yun, penyejuk pandangan. Penyejuk pandangan. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah orang-orang yang bertakwa menjadi imam bagi kami. Ya, mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ghurfatan bima sabar, mendapatkan surga akibat kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Kemudian mereka akan disambut dengan ucapan tahiyah dan ucapan selamat. Khalidina fiha, mereka kekal abadi di dalam surga. Hasunat mustaqarra wa muqama, dan itu menjadi tempat yang baik, yang abadi. Baik jemaah, ini ya harapan seorang untuk memiliki anak-anak yang soleh dan solehah. Doa ibadur Rahman bukan hanya anak soleh, tapi istri yang solehah. Karena di antara sebab kesolehan anak soleh, ibu dan ayah. Peran penting paling pertama adalah ibu. Makanya kalau kita buka buku-buku tentang parenting keluarga, ya, meski di antara sebab utama untuk mendapatkan anak yang soleh dan solehah, wasiatnya apa? Ikhtiar az-zawjah as-solehah. Pilih calon istri yang solehah. Iqmal ini sudah siap calon istri ya? Siap belum? Belum kan? Iqmal, kalau nanti mau menikah, nanti ya 15 tahun lagi mau menikah, maka carilah istri yang solehah. Kalau bisa Iqmal, cantik, kaya, solehah, ya, anak orang terhormat. Kalau bisa, kabarin Ustaz juga. Ya, nanti Ustaz sampaikan